Mungkin-mungkin insyaallah mboten dangu malih, mungkin semuanya normal kembali menika. Lah menika insyaallah kita badhe menghadapi bulan suci, bulan ingkang sae sanget menika bulan Ramadan. Lan pengaosan ingkang malam rebuhan menika badhe kita tutup sementara. Ananging mungkin wonten pengaosan lainnya gitu. Nah, menika mboten badhe memberikan hati yang baru tapi badhe napa itu melihat khulasah atau ikhtisar apa yang telah kita pelajari selama 1,5 tahun sehingga insya Allah kalau kita laksanakan dengan baik kita bisa menuju menjadi muslim yang kafah. Kafah itu menyeluruh atau bahasa kerennya yang holistik. Wah, keren itu. Beneran wong pinter nih. Bahasa yang holistik, yang whole keseluruhan jadi menyeluruh. Jadi wong Islam jadi keseluruhan. Orang yang Islam jenenge tok, orang Islam angger jadi pengantin, mboten tapi seluruhnya menjadi Islam, itu Islam holistik. Apalagi kita insya Allah apa yang telah kita pelajari bersama menika kita ulang kembali untuk bekal kita beribadah selama bulan Ramadan. Menika bulan di mana kita dilatih untuk menjadi muslim yang kafah menika. Kita sudah berbekal ingkang menika 1,5 tahun kita belajar menika. Monggo kita ulang menika yang kita pelajari. Monggo Mas Wahid nomor setunggal. Nah, napa menika kita menuju ke kiat menjadi muslim yang kafah. Menika dasarnya wonten menika Allah ngendika udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Jadi orang sing kepenak dilakoni, sing ora kepenak ora. Mboten itu kita ke menyeluruh. Lah nama menika sing menyeluruh menika injil menika supaya kita menjadi muslim yang benar-benar kafah menyeluruh. Yang insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Lah menika panjenengan sami sampun asring mireng menika ingkang dipun wastani surat Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110. Asring kita waos bersama-sama menika amargi menika isi daripada agama Islam itu ketika napa menika Nabi Muhammad diece karo wong Quraisy menika tanya, "Oh, jadi kowe nabi, coba buktikan apa kenabianmu." Lalu Nabi ngendika diperintah Allah supaya ngendika kados meniki. Menika wonten ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amargi menika mengulang, jadi sudah pernah kita dengarkan, tapi supaya kita lebih paham lagi dan supaya ini menjadi bekal untuk kita laksanakan di dalam menyongsong bulan Ramadan. Pertama, qul innama ana basyarum mitslukum. Jadi Nabi ketika diajak wong Quraisy dia bilang ana basyarum mitslukum. Saya ini orang seperti kalian. Jadi orang seperti kalian. Nah, bedanya apa? Yuha ilayya. Saya itu diberi wahyu. Nah, menika wahyune intinya kados menika Nabi ngendika disuruh ngendika oleh Allah menika annama ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu hanya satu. Nah, ini pertama. Ilahukum ilahu wahid. Menika pada waktu itu memang situasi dan kondisi memang gawat. Banyak sekali Tuhan-Tuhan. Sehingga ilahu wahid hanya ilah yang satu. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lah wong pada kaget kok dari situ. Nah, itulah. Sehingga disebut tauhid. Satu. Tauhid. Lalu faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Lalu yang kedua, intinya kedua daripada agama Islam jika siapa yang ingin berjumpa dengan baik dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya di hari kiamat nanti, falyamal amalan sholihan, harus melaksanakan amal soleh.
Di sini tidak disebutkan siapa yang ingin serupa dengan Allah harus beragama. Mboten, tapi justru pada inti beragama itu sendiri menika amal soleh menika. Makanya kan kita ketahui inti agama menika amal soleh menika. Lajeng nomor 3, fal ya'mal amalan sholihan. Nomor 3-nya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik kalau kamu sudah ibadah kepada Allah. Jangan musyrik dengan siapa? Apa itu Tuhan itu. Apa itu minta kepada yang lain dan sebagainya. Mau malam Jumatan niku lajeng bakar kemenyan, lajeng ngundang-undang Mbah Anu, Mbah Suro, Mbah Anu mboten kenging menika namanya musyrik menika. Jadi intinya menika tauhid, lalu amal soleh, lalu tidak musyrik. Nah, nanti akan kita ketahui bagaimana itu perinciannya menika. Lajeng monggo Mas Wahid. Nah, nomor 2-nya menika. Itu kita ketahui menika nggih, yang namanya orang Islam itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam lainnya. Lalu selanjutnya Mas Wahid, kedua PowerPoint kedua menika nggih menika. Jadi apa menika? Bagaimana? Pertama itu sudah apa itu al-muslim akhul muslim. Al-muslim akhul muslim. Kok mungkin ada yang satu kelewatan itu Mas. Itu satu itu ada lagi ya. Nah, menika. Syarat pertama menika bagaimana supaya kita baik yaitu perkuat iman kita dengan benar itu. Iman harus ada amal solehnya. Sebab tanpa amal soleh iman tidak akan diterima. Tanpa amal soleh iman tidak diterima menika. Menika jados pertama kalau kita supaya menjadi muslim kafah itu setelah masuk Islam lalu perkuat imannya. Islam tok nika nembe masuk jadi anggota menika. Jadi belum kelihatan napa menika baik atau tidaknya, tapi sudah menjadi anggota menika. Sehingga disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kamu jangan meninggal kecuali kamu dalam keadaan Islam. Itu pokoknya gitu. Tapi setelah itu kan akan dinilai bagaimana Islamnya gitu. Lajeng menika Nabi ngendika Islam harus ada imannya yang iman itu akan diterima kalau ada amalnya. Lah angger ngaku iman ora tau duwe ngamal, ora bakal keterima. Menika dadi duwite kanggo tumbas napa menika surga ora entuk menika. Lajeng napa menika? Dados amal menika inti daripada iman kita menika. Amargi kita hidup di dunia banyak ragamnya, menika kadang-kadang imannya itu naik turun. Sehingga Nabi ngendika jaddidu imanakum. Perbaikilah iman kalian supaya baik. Kadang-kadang tanggal tua imannya jelek. Nah, kadang orang mboten kada harta nggih, mboten orang dia duit, nah tanggal 6 wah imannya bener nih. Nah, mereka mboten kenging. Tanggal 6 tanggal tua iman harus tetap baik menika. Monggo terus Mas Wahid. Menika sampun. Nah, ini apa ini di sini? Muslim itu harus akhlaknya harus baik. Tidak boleh Muslim itu akhlaknya jelek. Ini nomor 4-nya itu. Jadi orang mukmin mesti baik akhlaknya. Sebab tadi Muslim dengan Muslim lainnya itu bersaudara. Dan orang yang mukmin itu napa menika harus baik akhlaknya. Sehingga pernah Nabi ngendika pada satu jamaah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali pada satu jamaah. Lalu orang-orang bertanya, ya Nabi,
siapa yang tidak beriman. Nah, lalu Nabi ngendika alladzi la ya'manu itu salah jadi la ya'manu jaruhu bawaikuhu, yaitu orang yang tidak beriman itu orang yang tetangganya tidak merasa aman karena kelakuan jeleknya. Nah, menikah. Jadi orang itu tidak mukmin walaupun ngaku mukmin, tapi tetangganya itu megah nih ono dekne niku nggih ono duange enggak mau, mesti akan bikin gara-gara atau rusak. Nah, menika mesti apik wong Islam, wong mukmin kudu apik akhlake ya. Mergi bisa dijamin Nabi menika. Lalu bukti lainnya lagi menika Nabi ngendika menika ya wonten HR riwayat Dailami ngendika begini. Min adabil mukmin, dari adab atau tingkah laku orang yang beriman itu husnul hadits idza haddatsa. Kalau ngomong, kalau ngendika menika mesti ngendika sing apik. Ora tahu keluar ababe elek menika mboten wonten. Wong sing iman temenan niku. Lajeng nomor kali wau ngendikane apik nggih. Lah nomor kali wa husnul istima' idza hudditsa, dan menjadi pendengar yang baik kalau diajak bicara. Jadi kalau nek ana wong apa nika ngajak ngomong niku di rungake sing apik, ora terus nyepelekke. Wah, kayak wong elek kok, kayak wong ora setaraf saya, tidak selevel saya, enggak mau. Mboten. Senasa kudu pegawai, kudu ASN atau PNS mbiyen ya tetep kudu niku. Senasa menika ming dadi PRT, pembantu rumah tangga, dia tetap harus kita apa itu dengarkan omongannya. Siapa tahu ada manfaatnya. Lalu nomor 3-nya, wa husnul basyari idza laqiya, dan menjadi orang yang baik kalau bertemu orang lain. Berarti kalau sendiri juga harus tetap jadi orang baik, sebab orang itu kan berhubungan dengan orang, bukan orang berhubungan dengan hewan. Jadi menjadi orang yang baik intinya. Wa wafa'un bil 'ahdi idza wa'ada. Nah ini ada salah tulisan wazafafun wa wafa'un bil 'ahdi idza 'ada, dan menepati janji kalau sudah berjanji. Nah menika wong sing iman tenan kaya nek ngomong-ngomong ape, nek dijak ngomong ya perhatian, ora nyepelekke. Lajeng nek dadi wong ki ya dadi wong sing apik. Kan kalau sudah berjanji ya ditepati. Ora mung janji besok datang ke rumah saya, insya Allah ya salah tenan, mboten leres niku. Menika wonten tulisannya salah, wazafaun wa wafaun wawu niku mboten zatnya. Wafaun bil wa'di idza wa'ad. Lajeng napa malih menika napa menika selanjutnya menika lah akhlakul karimah menika akan membuat iman kita baik. Iman kita akan baik kalau akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu yang diminta orang Islam harus punya akhlakul karimah. Nah, jadi akhlakul karimah juga bukan hanya iman yang, tapi juga untuk mencapai derajat takwa, mereka juga melaksanakan akhlakul karimah. Kita siam dalam bulan Ramadan nika supaya kita la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takwa. Nah, takwa menika orang normatif, orang angel. Takwa iki jane apa? Takwa itu isinya amal soleh. Loh kok kayak gue? Iya, amal soleh pertama kepada Allah. Harus jangan sampai musyrik. Lalu keduanya berhubungan dengan orang lain. Harus baik gitu. Itu intinya begitu. Takwa, ora terus takwa terus sembahyang nang masjid terus sembahyang terus. Lah siapa sing ngempani, napa sing memberi makan niku. Nah, niku kudu dipikir. Ora ono terus Islam itu merintah sembahyang terus, buatan sampai-sampai perintah Allah ketika telah selesai sembahyang Jumat, ayo bertebaran. Yes, karena pada kelungan kabeh golek rezeki maneh menika. Nah, menika buktine napa menika takwa menika adalah pelaksanaan akhlakul karimah menika
wonten surat nika ingkang kita tulis wonten niki nggih surat menika Ali Imran 132 sampai 135 menika. Nah nika mari kita kaji nggih. Sering kita menika membacanya kalau kita sholat. Tapi apakah kita tahu artinya atau mau melaksanakan isinya? Monggo kita kaji sareng-sareng. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bergegaslah kamu minta maghfirah dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Atau bahasa Jakartanya, buruanlah minta ampun dari Tuhanmu. Wa jannatin ardwas samawati wal ard, dan minta diberi surga yang luasnya seisi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu surga yang luas itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan untuk orang siapa-siapa, tapi Allah sudah menyediakan orang bertakwa itu jannah gitu. Menika coba man. Kok ora ketok niku. Tulisannya mboten ketinggal nggih. Mas Wahid tulisannya ora ketok ya. Sing pundi nggih, Mbah? Nah, tulisan sing teng anu, sing teng PowerPoint. Oh, nggih. Mboten ketinggal. Nomor pinten nggih? Ya, yang nomor 3 niku. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u La maghfirati min rabbikum wa jannatin. Nggih lah, saya juga punya KPK-nya, tapi enggak apa-apa. Tapi mboten baca menika. Menika lajeng napa? Pertama menika wong takwa sing kaya ngapa menika? Wonten surat Ali Imran menika disebutaken alladzina yunfiquna fis sarra. Wong takwa menika wong sing Islam, imane apik, sembayange apik. Ditambah menika alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di dalam dia sedang lapang menika. Kalau sedang lapang menika diinfakkan hartanya. Lajeng nomor kali pun bukan kalau sedang lapang, tapi ketika sedang napa menika pas-pasan juga tetap mau berinfak, ya. Tentu aja lihat sikonnya. Kalau sedang punya uang banyak, ya banyak. Kalau uang tidak banyak, ya tidak banyak. Tapi tetap untuk infak. Langsing jeneng infak menika mboten namung infak harta, tapi juga termasuk infak ilmu, kemampuan, kekuasaan juga di napa menika di share dengan orang lain, dibagi bersama dengan orang lain. Artinya aja minggu dewek tok niku nggih. Lajeng napa? Wajeng fisarra wa dharra. Dan nomor 3 nipun wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa mencegah atau menahan marah begitu. Marah menika paling susah ditahan. Jane wong itu berhak untuk marah, umpamanya pembantu kita bikin salah, kok kita marah, jebret. Mungkin berhak panjenengan. Tapi lebih baik kalau ditahan marahnya, lalu diusut. Jadi kok wongnya kok bekerja seperti itu, kok ora seperti yang saya maksudkan gitu. Aja orang ngerti perintahku gitu. Aja perintahku kurang jelas. Jadi jangan sampai terus jebret marah, tapi lihat dulu. Jangan-jangan saya yang salah. Termasuk juga di kantor begitu. Ada bawahan, bikin kesalahan lalu marah. Dilempar dengan pesawat. Telepon. Jangan-jangan bosnya yang salah perintah. Nah, wongnya bodoh kok. Ya aneh, pinter ya jadi bos. Bodoh ya jadi bis. Jadi sing diperintah menika. Jadi jangan terlalu marah menika. Sehingga bisa menahan amarah itu amat sangat tinggi nilainya, sehingga itu menjadi tata cara atau kriteria untuk menjadi orang yang bertakwa. Lajeng
nomor 6-nya nomor 5 nomor 4 tangga nomor sekawan nggih. Wal afina 'anil nas, dan orang yang mau memaafkan pada kesalahan orang lain. Jadi nek ana wong duwe salah terus jangan wah enggak akan saya maafkan sampai mati pun enggak akan saya maaf. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan sifat orang Islam. Sifat orang mukmin sejati menika kalau ada orang bikin kesalahan kita maafkan. Dengan harapan umpama nanti saya pun bikin kesalahan akan dimaafkan orang lain. Nika sebab in ahsantum li anfusikum nika wonten Quran. Kalau kamu berbuat baik akan kembali kepada kamu sebetulnya, bukan kepada orang lain. Nah, kalau kita berbuat jelek juga akan kembali kepada kita. Maka lebih baik kita berbuat baik. Jadi wal hafina 'anil nas, saling memaafkan. Lah memaafkan menika yang penting menika jangan sampai menunda-nunda menika. Yang paling baik itu begitu kita punya salah mohon maaf. Salah kepada Allah, dosa mohon kepada Allah maafnya. Tobat menika. Tapi tobatan nasuha menika. Tobat yang benar-benar enggak akan diulang lagi. Salah kepada orang kita minta maaf kepada orang itu. Bukan salah kepada orang, hutang kepada orang, kita minta ampun kepada Allah ya, salah kamar nih kok. Bukan itu bukan haknya Allah kok, itu hanya orang lain itu. Jadi umpamanya kita dulu kalau ketika jadi mahasiswa atau di pelajar itu makan sate, makan tahu 5. Makan tahu 5 ngomong tahunya telu, Bu. Nah, ini kesalahan. Nah, kalau bisa dicari penjual tahu itu minta maaf. Jangan minta maaf kepada Allah mereka. Ya, itu bukan hak Allah, itu hak yang sudah diberikan kepada orang yang lain itu. Menikah dan sebagainya. Lalu nomor 5-nya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu senang kepada orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, hasanun. Tapi arti yang lain yaitu Allah itu senang kepada orang yang punya prinsip hidup ihsan. Prinsip hidup ihsan itu kalau orang berbuat suatu apa ibadah atau apa itu seolah-olah kita melihat Allah di muka kita, sehingga kita itu orang apa sembrono mboten sekepenak dewek niku karena ada Allah. Tapi kan sekarang kita tidak melihat Allah di muka kita, tapi harus yakin bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Namanya prinsip ihsan. Nah, ini prinsip yang paling baik sehingga Allah menyukai orang yang berprinsip ihsan. Nah, definisi ihsan dalam bahasa aslinya menika Nabi ngendika anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah, ya bekerja apapun ya Allah, ka'annaka tarahu, seperti kamu melihat Allah di mukamu. Fa illam takun tarahu, kalau kamu sekarang tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah itu melihat kamu. Jadi Allah itu mempunyai CCTV yang nantinya bisa diputar di akhirat. Oh, ini dulu kamu jam sekian tanggal sekian begini. Allah itu maha bisa, maha mampu. Maksudnya sekarang aja kita bisa kok ada CCTV. Akhirnya orang ketahuan siapa pencurinya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. CCTV-nya maha canggih. Pada gelap malam pun bisa memotret apa yang kita kerjakan. Maka kalau kita masuk menuju Islam yang kafah itu kita harus seperti ini. Kita menjadi orang yang menikah tetap melihat bahwa Allah selalu melihat kita gitu. Walaupun sekarang tidak kelihatan. Lalu nomor 6-nya, walladzina idza fa'alu fa'ishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jadi nomor 6 orang yang menikah nanti akan menjadi derajat mutakin itu orang yang ketika berbuat kejelekan atau menzalimi dirinya sendiri itu ada salah,
Al-zolamu anfusahum, ada tulisan salah itu, zolamu. So, zakarullah, ingat kepada Allah. Jadi kalau ada kesalahan lalu bilang, ya Allah, waduh kok salah, lah itu. Ditambah fastaghfaru, ya, nomor 7-nya, ingat kepada Allah, lalu fastaghfaru, lalu beristighfar. Fastaghfiru lidzunubihim, istighfar kepada dosanya. Amman yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tahu apa yang kita kerjakan. Mereka kerjakan bahum ya'lamun, dan mereka tahu pula. Jadi artinya kita istighfar kepada Allah, mohon ampun dengan syarat tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan yang bukan tobat sambil tomat. Pedes, tapi bareng menikah minta lagi. Menikah dan saras menikah. Jadi ini 7 napa menikah kegiatan yang mendekatkan kita ke takwa. Dan ke-7-7-nya itu mari kita lihat semuanya adalah pelaksanaan akhlakul karimah. Jadi orang nak takwa bukan kudu sembahyang kurang atas rakaat, bukan kudu puasa bukan. Tapi seperti ini akhlakul karimah. Akhlakul karimah tadi itu menika. Jadi akhlakul karimah kepada Allah dan akhlakul karimah antar manusia menika. Jadi akhlakul karimah menika akhirnya akan bisa membawa kita ke derajat muttaqin. Lalu nomor 7-nya sama menikah, semuanya ini adalah akhlakul karimah tadi menikah. Jadi jangan namanya supaya takwanya itu harus sholat, zikir ping beribu kali. Enggak, itu enggak ada model zikir beribu kali. Kalau zikir beribu kali, kita masukkan ke kaset di setel, bisa beribu-ribu kali menikah. Mereka tidak seperti itu. Nah, yang nomor 8 yang penting menikah. Agar ini benar-benar dapat diterima oleh Allah, menikah akhlakul karimah itu harus dilaksanakan. Sebab ini merupakan hal yang penting yang menunjukkan bahwa kita mengetahui agama kita. Lalu nomor 9-nya yaitu bahwa yang tadi saya sebutkan akhlakul karimah kelihatannya sepele gitu, tapi maksudnya amat sangat penting. Menikah amargi akan bisa membawa kita ke mendekati derajat ketakwaan. Menikah banyak sekali hadisnya, diantaranya kita lihat di sini hadis dari Abu Hurairah. Menikah Abu Hurairah ketika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu alaihi wasallam qala wasu ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasul jannah. Rasulullah itu ditanya hal-hal apa yang banyak membuat orang masuk surga. Ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasul jannah. Hal-hal apa yang bisa membuat orang masuk surga? Faqala, maka Nabi ngendika taqwallah wa husnul khuluq. Itu takwa kepada Allah dan akhlakul karimah. Nah, jadi bukan di sini wah salat harus begini, bukan itu. Puasa harus begini, tidak hanya itu, tapi akhlakul karimah keseluruhan. Ya, menikah. Jadi taqwallah wa husnul khuluq. Nah, soal akhlak menikah adalah pelaksanaan daripada apa yang kita ketahui tentang agama. Sehingga Nabi ketika ditanya akhlakul Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah pelaksanaan isi daripada Al-Quran. Itu yang dilaksanakan Nabi, dilakukan Nabi. Tapi karena kita bukan Nabi, ya kita mencoba menirunya. Sebab ittiba Rasul, yaitu sunnah Rasul kita tiru. Nah, jadi yang mendekatkan, masukkan kita ke surga itu, yaitu yang banyakkan itu karena takwa kepada Allah. Lalu kedua, karena akhlakul karimah kita.
Lalu ditanya lagi, wasuila an aktsari ma yadkhulun nasan nar, dan ditanya apa-apa saja yang bisa membawa orang masuk neraka. Lalu Nabi mengatakan al-fam wal farj. Al-fam. Famun itu mulut atau lisan. Wal farj dan farji atau seks. Jadi FF. Famun wa farjun itu dalam bahasa Arabnya. Tapi dalam kita ya jadi apa itu kita harus menjaga fam kita, menjaga mulut kita. Sebab mulutmu adalah harimaumu. Nah, lalu dalam pepatah Arab ada disebut salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lesannya, famnya, mulutnya. Kalau mulutnya keluar jelek, ya jeleklah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, jangan sampai kamu mengumpat orang lain. Sebab dengan mengumpat orang lain, sama saja kamu mengumpat ibumu sendiri, ibu bapakmu. Loh kok begitu? Sebab kalau kita mengumpat orang lain juga akan mengumpat kita. Wah kayak anak siapa sih? Memper bapak punya kayak ngono. Lah itu kan sama saja kita yang mengumpat orang tua kita. Makanya salamatul lisan fi hifdzil lisan. Jagalah mulut kita. Lalu di samping itu juga jaga hati kita. Lalu yang nomor 2-nya wal farj, menjaga nafsu seksnya. Jangan mengumbar nafsu seksnya seperti hewan. Naudzubillah min dzalik itu. Nafsu seks memang ada, Allah memberikan kepada kita, tapi jangan diumbar, ada protokolnya itu. Ya, protokol. Jadi jangan sampai kita seenak perutnya aja itu. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Lalu nomor 10 juga berikut. Ini hadis yang amat sangat penting. Yang betapa pentingnya akhlakul karimah itu. Dan akhlakul karimah itu yang nanti akan menyelamatkan kita. Itu juga hadis dari Abu Hurairah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang dikatakan Nabi, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurna-sempurnanya orang mukmin imannya, yang paling sempurna itu apa? Ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang mukmin yang akhlaknya baik. Dia sama-sama mukmin, tapi yang paling sempurna menurut Nabi itu orang yang mukmin dan akhlaknya baik. Lalu Nabi menambahkan wa khiyarukum linisaihim. Dan yang paling baik di antara kamu ialah orang yang paling baik bergaul dengan istrinya, dengan perempuannya. Jadi artinya orang yang menjaga, menghormati, dan semuanya membiayai dan sebagainya perempuan-perempuan atau wanita itu yang paling baik. Yang paling baik. Jadi jangan sampai ada kita orang Islam dituduh kita itu melecehkan wanita. Mengapa wanita harus pakai jilbab dan sebagainya, itu kan hak asasi gitu. Padahal mereka tidak tahu bahwa jilbab itu memang keharusan agama. Dan kita orang Islam itu paling baik menjaga wanita-wanita kita. Dan itu orang yang paling baik imannya. Jadi jangan sampai kita dengan orang wanita atau perempuan-perempuan itu menganggap tiang wingking. Mungkin jadi seperlunya aja kita ngomong atau seenaknya kita berbuat kepada mereka. Mboten saged niku. Lajeng nomor 11-nya niku. 11-nya niku. Iman itu akhirnya akhlakul karimah. Harus ada. Dan itu ada amal solehnya. Itu harus sudah ada. Sehingga tadi sudah disebutkannya Nabi mengatakan kalau sudah beriman harus ada amal solehnya. Supaya imannya itu bisa membeli surga. Kalau tidak nanti iman dengan amal soleh kita ibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang.
Mereka jadi sisi pertama itu iman, sisi kedua itu amal solehnya. Lah angger sisi pertama tok sing wonten ming imane tok, wonang masjid terus salat terus ning amale ora nana, ya ora payu. Nang malaikat diguyu. Loh, iman apaan ini? Iman enggak ada amal solehnya. Nauzubillah dzalik ya ya. Nah, menika tentu jangan sampai iman kita itu kotong blong, enggak ada amal solehnya sehingga tidak laku dijual untuk membeli di akhirat. Nauzubillah dzalik. Lalu kembali kepada misi Nabi Muhammad. Karena kita banyak sekali membicarakan soal menikah, jadi akhlakul karimah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, innama bu'aithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Pada waktu itu memang sikonya, akhlaknya manusia itu bejat semua, enggak karuan itu. Lalu jadi bagaimana caranya begitu? Amargi akhlakul karimah itu diberikan kepada Nabi sebagai misi utama karena sikonnya seperti itu. Tadi saya mengatakan akhlakul karimah itu kelihatannya sepele. Mau sami akhlak tok. Bagaimana lainnya? Ya orang tok. Sebab akhlakul karimah menurut syar'i itu pertama dengan apa menikah? Dengan Allah itu. Jadi jangan sampai musyrik. Lalu dengan manusia yang lain, jangan sampai kita menyembelihkan orang. Harus kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah persaudaraan manusia, persaudaraan Islam. Sebab ingkang sak menika ingkang memprihatinkan menika, ukhuwah Islamiyah kita menika perlu ditingkatkan. Artinya agi ora apik. Ukhuwah Islamiyah itu kurang baik menika. Jadi harus kita tingkatkan. Nah, menika. Lajeng nomor 13-nya menika napa? Kalau kita tidak berakhlak karimah itu bukan saja tidak baik tapi juga akan menghilangkan agama kita. Kita disindir Allah wonten surat Al-Maun, wonten Al-Maun menika itu yang hanya berapa 7 ayat itu surat Al-Maun itu orang yang akhlakul karimahnya tidak dilaksanakan sehingga seolah-olah orang itu mendustakan agama. Seperti koyone beragama, tapi janjane tidak niku. Artinya menunjukkan agama. Niku coba kita lihat di surat Al-Maun. Arwa'atal ladzi yukadzibu biddin. Apakah kau tahu siapa yang mendustakan agama? Itu Allah menanyakan begitu. Pertama, yang mendustakan agama itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Dalam arti fisik menghardik, maunya kalau dengan anak yatim itu sia-sia. Tapi dalam arti yang lain itu kita tidak perhatian untuk membantu anak-anak yatim. Ada panti asuhan anak yatim, kita tidak bantu. Ada saudara-saudara kita yang anak yatim, kita nggak peduli. Nah, itu namanya menghardik. Nah, ini bisa yukadzibu biddin, menghilangkan agama kita soalnya. Sebab ini. Pertama, dengan anak yatim harus perhatian. Lalu nomor 2, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memperhatikan, memberikan makanan kepada orang miskin. Jadi tidak membantu orang-orang yang miskin. Nah, kita kan mau Ramadan ini. Marilah kita bantu orang-orang yang puasa. Nah, kalau ada tarweh, ya bantu jaburannya. Kalau ada yang takjil di masjid, kita bantu mereka. Sebab dengan membantu mereka makanan, insya Allah kita mendapatkan pahala dari orang yang seperti orang yang berpuasa. Sebab kita ingat harta kita itu dalam Islam konsep kepemilikan tidak 100%. Minimal 2,5% harta kita adalah harta orang-orang lain
yatim piatu, miskin, Alhamdulillah, sabilillah yang dititipkan kepada kita, Jadi minimal 2,5% harta adalah harta yang harus kita berikan kepada orang lain untuk infak, sedekah itu. Nah, itu jangan sampai kita menikah mengatakan, wah ini harta saya sendiri kok, kan sekarang susah cari harta, kok malah sedekah-sedekah. Ini betul nanti. Yang namanya sedekah kelihatannya menikah kepada orang lain, diberikan kepada orang lain atau pihak lain. Tapi sebetulnya itu untuk kita sendiri, sebab akan kembali kepada kita. Jadi in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sedekah itu sama aja dengan berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jangan sampai itu apalagi yang itu kucir, bakhil, orang susah lah. Bahkan justru harta yang kita berikan, yang kita sediakan itu harta milik kita sendiri. Yang sebab apa ya? Kalau kita pakai akan rusak. Kalau kita makan juga akan rusak atau hilang. Tapi kalau kita sedekahkan amal jariah itu akan langgeng untuk kita insya Allah. Lalu nomor 3-nya, kalau yang bisa kehilangan agamanya itu ya Pak. Fawallul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka wong sing sholat. Sing sholat niku lupa-lupa ingat. Banyak lupanya daripada ingatnya menika. Celaka menika. Ketone sholat ning jane ming banju angger kemutan tok. Banyak lupanya dari kemutannya. Naudzubillah min dzalik menika. Lajeng nomor sekawanipun menika nomor sekawan menika alladzina hum yura'in. Jadi orang yang bisa hilang agamanya itu orang yang riya, yang suka pamer. Orang yang suka pamer menika Nabi mengatakan orang yang suka pamer itu yang suka dipuji-puji, lalu suka dia dianggap orang yang dermawan dan sebagainya. Ini orang pamer. Kalau orang pamer, kalau dengan orang lain itu hebat. Tapi kalau sendiri malas-malas. Alladzina hum yura'in. Jadi jangan sampai pamer. Sebab konten hadis lain itu Nabi mengatakan yang paling ditakoti Nabi itu adalah syirik kecil. Nabi itu paling takut kita kena syirik kecil, yaitu apa? Arya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan syirik. Sebab itu arya. Lalu yang nomor 5, wayamnaunal ma'um, dan menolak orang atau mencegah orang berbuat kebaikan walaupun sedikit itu. Ya, artinya kalau kita mau berbuat kebajikan walaupun sedikit, ya terus kita laksanakan, jangan menanti-nanti kalau banyak. Mboten kenging menika. Menika. Lalu kita lihat bagaimana napa menika akhlakul karimah itu. Tadi kan akhlakul karimah akan bisa membawa ke takwa. Tidak melaksanakan akhlakul karimah itu agama kita bisa hilang. Lalu selanjutnya agar Islamnya kita kafah itu bagaimana? Nah kita kan istilahnya bagaimana menuju ke Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh. Pertama, napa menika? Pertama, jangan musyrik. Lalu kedua, apapun yang kita kerjakan, terutama ibadah itu harus lillahi ta'ala. Harus ikhlas. Itu jangan supaya minta dipuji tok. Gitu. Lalu ketiganya, ikuti sunnah Rasul. Artinya apa? Sunnah Rasul itu mengerjakan agama yang dilakukan Nabi. Jangan agama sekarang PDW. Ini buatan kayak gini. Lalu nomor 5-nya, mukmin yang benar. Kalau dalam Al-Quran sebutnya mukminun haqqo. Jadi orang mukmin yang haqqo itu yang mau sholat, infak, sedekah dan sebagainya. Lalu menjadi orang yang muttaqin, lalu orang yang hidupnya berprinsip ihsan. Tadi. Jadi ini prinsip penting sekali
yang akan menyelamatkan kita. Jadi apapun kita. Jadi ketua ya ihsan baik. Jadi bendahara duitnya orang hilang dan sebagainya. Gitu. Ajang untuk yang penghabisan terakhir menikah itu marilah kita dengarkan nasihat Nabi tentang pedoman hidup nabawi. Pedoman hidup nabawi itu singkat menikah. Pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ini sedikit tapi artinya dalam nih kok. Pertama untuk bertakwa kan harus Islam dan mukmin baik menika. Nah, ittaqillah haitsu ma kunta dimanapun kamu berada. Di rumah, di masjid takwa. Kalau kita pun pergi kemana-mana, pergi ke hotel, pergi kerja dan sebagainya, juga takwa. Jangan dumeh nang jabaike sekarang beda. Tahu dibilang tadi. Ingat, ihsan tadi dimanapun kamu kerjakan, apapun yang kamu kerjakan, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Allah selalu melihat. Nah, kalau prinsipnya seperti itu, kita selamat insya Allah. Jadi pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan apapun kedudukanmu, apapun kedudukan dan tingkatanmu. Lalu nomor 2-nya, wa'ad bis sayyatil hasanah tamhuha. Wa'ad bis sayyatil hasanah tamhuha. Dan itulah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik nanti akan menghapusnya. Yang gampang itu kalau kita berbuat salah minta maaf, berbuat dosa minta ampun. Nanti akan dihapuskan. Tapi yang tadi sebetulnya kalau tobat ya taubatan nasuha. Yang kedua itu nasihat Nabi, prinsip pedoman hidup Islam. Jadi ini berarti bahwa kita jangan berbuat jelek. Sebab berbuat jelek yang diampun itu berbuat jelek yang tidak diulang. Kalau berbuat jelek yang sama diulang-ulang, itu ampunannya tidak akan datang. Sebab sudah diulang-ulang. Harusnya taubat nasuha. Lalu nomor 3, wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Dan berinteraksilah kamu dengan orang lain dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti baik, budi utomo. Jadi itu tadi wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Monggo menika apa yang telah kita pelajari sehingga kita ulang menika dalam 1,5 tahun terakhir untuk kita menyambut Ramadan, untuk kita laksanakan dalam pelatihan hidup kita di bulan Ramadan yang selanjutnya di bulan-bulan berikutnya menjadi pedoman kita terus. Mugi-mugi yang segede menika wonten manfaatipun dengan sami. Menawi wonten kelebetipun nyuwun ngapunten amargi menika khulasa atau ringkasan. Jadi mungkin pernah dilaksanakan, tapi untuk pengingat kita supaya kita laksanakan dengan baik insya Allah. Dan mboten namung, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang muslim dan muslim yang kafah, yang mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik supaya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat baik bukan mencari pahala tapi mencari ridha Allah. Yang ridha Allah itu lebih dari hanya pahala, tapi ridha kerelaan Allah. Monggo kita sudahi dengan mohon maaf kepada kita semuanya antar kita, dan kita memberikan maaf saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, bapak-bapak ibu kita, saudara kita. Semoga aja kita menjadi muslim-muslimah yang selalu mensyukuri semua nikmat Allah kepada kita. Mugi wonten mawon pun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo. Terima kasih Ayo, pada kalau ada waktunya monggo lagi. Kalau tidak ya. Terima kasih pada Bapak Kiai Haji Faisal Muslim atas materi yang sudah disampaikan tentang menjadi Muslim yang kafah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa berusaha bersama-sama menjadi Muslim yang kafah. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin ada tambahan dari atau pertanyaan kami persilahkan. Monggo. Monggo. Dipun lengkapi monggo. Sama-sama. Pak. Jahit mungkin ada yang disampaikan, monggo. Ya, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Zahid. Ya, silaturahim, Pak. Dangu Oke, Mas Zahid. Ya. Jane nggih pun papak, jane pun papak perenak lah istilahnya. Pak Zahid. Ya. Garis sing ngelakoni mawon iki sing angel kadang-kadang. Ngomong gampang ya. Nggih. Ngomongin gampang ngelakonin sing angel gitu. Iya, cara pertahanan niku sering jomplang semutireng nyokot, ngomong gampang ngelakoni abot. Jadi aja dadi Kiai Jarkone nggih. Iso ngajar ora iso nglakoni. Pancen sing angel niku kan anu ya sama di Quran ya apa 5 tahun malun kan gitu. Tapi alhamdulillah. Ya, Halo. ini niku nganu sing janjane dekat dengan kita itu yang alladzina hum yura'un niku. Sebenarnya apa ya? Ria itu yang kadang-kadang apa susah. Ya. Kadang-kadang susah. Istilahnya di dalam hati saja yang namanya sirik apa? Sirik kecil yang diibaratkan kalau semut kecil yang hitam nempel di batu yang hitam di kegelapan malam itu kan samar banget Pak. Iya. Jadi orang keton lah, orang keton. Berarti mata nuwun teman banget iki anune saya kadang-kadang kadang-kadang imbakan. Mungkin ingkang dipun aturaken Pak Faisal atau ilmu ugi amal kita sedaya. Amin. Ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih, memang terus keseniku Mbah. Kajiannya. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain, monggo. Mungkin dari Pak Insinyur Subarkah. Kami persilakan. Tambahan monggo Pak Barkah napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak bertanya, cuma pertama saya nyumbang punten tadi saya terlambat. Jadi kemarin juga saya izin. Pada kesempatan ini karena kita mau memasuki bulan suci Ramadan, perkenankan kami sekeluarga mohon maaf atas segala dosa kesalahan kami sekeluarga, kepada kepada eyang, kakak semuanya, pada Pak Wahid dan semuanya. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk, rahmat, hidayah, haridho, serta barokah. Sehingga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Semoga kita dapat menjadi hamba-hambanya yang termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami. Sami-sami saling memaafkan sebelum Ramadan. Enggak. Terima kasih. Sing nang Tokyo tes ora iki. Apa wis bali? Masih, Mbah, masih nggih. Ini Tokyo nggih. Tokyo. Masih. Oh, masih ya. Nang Tokyo dengan saudaranya Tokyo ya. Saudaranya Tokyo apa Tokyo? Kita tutup ini, Mbak. Pak Faisal nggih.
kita tutup dulu nih. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin nanti setelah ini bisa digunakan untuk forum silaturahmi, kami persilahkan karena waktunya sudah masuk waktu Isya. Sebelum kajian ditutup perlu kami informasikan bahwasanya Takmir Masjid Sirot sedang berusaha untuk membangun tempat wudhu lagi. Jadi kita sudah ada tempat wudhu, tapi kita ingin menambahkan tempat wudhu lagi karena mengingat bertambahnya santri, bertambahnya siswa di amal usaha yang ada di Masjid Sirot ini dengan total anggaran Rp168.700.000 dan uang masuk sudah ada. Dalam masuk sudah ada Rp14.600.000. Bagi Bapak Ibu jemaah yang ingin ikut beramal jariah membangun tempat wudhu, kami persilakan di nomor rekening yang sudah kami tulis di kolom chat, yaitu 66870113215537 atas nama Masjid Nurul Huda Merangkal. Konfirmasi wakaf juga sudah kami tulis di kolom chat. Mungkin itu untuk tambahan informasi program dari Masjid Sirot ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan bisa terlunasi semuanya. Mohon doanya kepada Bapak Ibu jamaah kajian. Dan untuk bulan Ramadan ini kemungkinan liburin nggih, Pak Faisal nggih. Nggih, malam Rebo ribuan rumen nggih. Oke. Kita libur dulu, mudah-mudahan nanti bisa disambung di setelah Syawal dengan suasana yang baru lagi. COVID-nya sudah hilang nggih. Amin. Sudah hilang sehingga kita bisa berkajian dengan offline. Mungkin itu Bapak Ibu jamaah hormati. Setelah ini kami persilahkan forum tidak saya tutup, Zoom tidak saya tutup, bisa digunakan untuk saling bersilaturahmi. Tapi saya juga mohon izin karena sudah azan sehingga setelah ini saya mau setelah kajian saya tinggal dulu. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan bersama. Kita tutup pengajaran kita dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembicara juga mohon maaf ya, juga mungkin dalam mendampingi kajian kita selama ini banyak sekali kesalahan, kehilafan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian nanti kita bisa bertemu setelah bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Zahid, sehat Pak Zahid. Sugeng, Pak Pratika sehat.